Shalom untuk siswa kelas 5, kita belajar lagi tentang Allah mengasihi dunia. Ini adalah pertemuan kedua dari apa yang saya sudah berikan kemarin. Dasar Alkitabnya ada di Yesaya 9 ayat 6, saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah suatu ayat yang biasa dinyanyikan kalau Natal. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini artinya apa? Kita sebagai manusia, karena dikasihi Tuhan, karena Allah begitu mengasihi kita, Ia rela memberikan anaknya yang tunggal supaya kita hidup. Siapa anaknya yang tunggal? Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan memberikan Yesus bagi kita, itu sudah merupakan suatu kasih yang begitu besar bagi kita manusia. Nah, malaikat Gabriel mendatangi Imam Zakaria. Imam Zakaria itu siapa? Ayah Yohanes. Memberitahukan bahwa istrinya Elizabeth yang sudah tua akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yohanes. Jadi Yohanes ini ayahnya nama Zakaria dan ibunya nama Elizabeth. Yohanes yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat. 6 bulan kemudian, malaikat Gabriel juga mendatangi perawan Maria, tunangan Yusuf di kota Nazaret. Malaikat Gabriel memberitahu bahwa Maria akan mengandung atas kuasa Roh Kudus dan akan melahirkan bayi laki-laki yang harus diberi nama Yesus, artinya juru selamat. Artinya ketika malaikat Gabriel mendatangi Zakaria dan Elizabeth, ia memberikan suatu berita yang keren, berita yang mensukacitakan bahwa akan lahir seorang anak dan harus diberi nama Yohanes. Nah, makanya ada pemberitaan Yohanes yang mengatakan bahwa siapkanlah jalan untuk Tuhan, ya, persiapkanlah jalan baginya. Nah, artinya apa? Kedatangan Yesus itu ditandai dengan Yohanes yang memberikan pemberitaan. Walau juru selamat harus lahir ke dunia jadi manusia, dia adalah Allah itu sendiri. Jadi, juru selamat adalah Allah itu sendiri. Bukti bahwa dia adalah Allah, bahwa pada waktu berusia 12 tahun sudah bisa berdebat tentang kebenaran firman Tuhan dengan para imam di bait Allah. Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kasihnya, yaitu rela mati untuk menebus dosa manusia. 3 gelar yang diberikan kepada Yesus. Juru selamat dalam bahasa Yunani yang disebut soter, artinya penyelamat, pelepas atau penolong, yang hendak menyelamatkan dunia dan manusia. Kristus dalam bahasa Yunaninya atau Kritos, dari terjemahan kata Ibrani Mesias atau Al-Masih yang berarti yang diurapi, diuntukkan, disediakan untuk menduduki jabatan nabi, imam, dan raja. Artinya apa? Kedatangan Yesus ke dunia menyatakan kasih yang rela mati dan menebus dosa manusia. Artinya apa? Kita manusia ini adalah orang berdosa. Harusnya kita layak dihukum, kita harus bersedia dihukum, kita cocok dihukum. Tetapi karena kasihnya kepada kita, Yesus rela mati bagi kita. Ia berkorban bagi kita, ia menyelamatkan kita. Jadi harusnya dosa yang kita tanggung ditanggung oleh Yesus. Nah, dengan begitu kasih Tuhan kepada kita, apa yang kita lakukan sebagai manusia, kita juga harus mengasihi sesama, ya. Siswa kelas 5 juga harus berani untuk mengasihi sesama, mengasihi orang yang bahkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita pun kita harus memberi kasih, kita harus menghormati dia. Nah, belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak melihat dosa, tidak menekankan dosa-dosa kita, tetapi Tuhan dengan rela berkorban memberikan Yesus anak yang tunggal bagi kita manusia. Tuhan dalam bahasa Yunaninya atau Kyrios, yang diterjemahkan Tuhan yaitu
Karios juga berarti guru, Tuhan, atau majikan. Bagi Yesus adalah Tuhan yang ditinggikan di atas kedudukan manusia. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang paling besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Rasa percaya kita wujudkan dengan hidup taat pada perintahnya dan beribadah dengan benar dan tulus. Jadi Yesus artinya Juru Selamat, Kristus artinya yang diurapi, Tuhan artinya guru, Tuhan dan majikan. Jadi gelar Yesus itu ada 3, ya. Nah, keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu besar bagi hidup kita. Jadi kita juga harus berani untuk mengampuni orang bersalah kepada kita. Kalau kita disalahkan, kita diejek, kita dihina, kita harus belajar untuk mengampuni orang lain. Allah mengasihi dunia dan segala yang Ia ciptakan. Benar. Kasih Tuhan kepada manusia tidak pernah terbatas. Kebaikan Tuhan selalu dirasakan oleh manusia setiap hari. Oleh sebab itu manusia perlu bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Jadi setiap kebaikan Tuhan yang kita terima itu perlu disyukuri, ya. Jadi kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh selalu protes sama Tuhan. Kita harus selalu bersyukur, menunjukkan bahwa Tuhan itu baik bagi kita, ya. Tuhan memberkati siswa kelas 5. Salam sehat.